Aku bernama Tari, seorang janda berusia 40 tahun yang hidup dari satu keputusan sulit ke keputusan sulit lainnya. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat hidup terasa seperti berjalan di atas kawat, rapuh, tak stabil. Tapi tetap harus dilalui dengan hati-hati. 10 tahun lalu, suamiku meninggal akibat kecelakaan di tambang batu bara tempat ia bekerja. Kematian itu menghantam hidupku seperti badai yang menerjang rumah sederhana tanpa atap. Ditinggal oleh tulang punggung keluarga, aku harus membesarkan 2 anakku sendirian. Uang tabungan kami habis hanya dalam beberapa bulan untuk membayar utang-utang suamiku. Saat itulah aku memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupanku akan menjadi seberat ini. Aku bukan orang yang mudah putus asa, tapi ada kalanya semangatku meredup, terutama ketika majikan-majikanku di Arab Saudi mulai memperlakukanku seperti mesin tanpa emosi. Mereka menyuruhku bekerja dari pagi hingga larut malam, bahkan seringkali tanpa memberiku waktu untuk istirahat yang layak. Ada hari-hari ketika aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar sempitku, memikirkan anak-anakku yang tinggal bersama nenek mereka di desa. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan? Namun, meskipun hidup terasa begitu keras, aku selalu mencoba menjaga senyum di wajahku. Bukan karena aku bahagia, melainkan karena aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Setiap bulan, uang kiriman yang kukirim pulang adalah satu-satunya harapan bagi keluargaku untuk bertahan hidup. Aku juga belajar untuk tidak terlalu banyak berharap. Berharap hanya akan membuatmu kecewa, begitu pikirku. Hari-hari di Arab Saudi berjalan seperti biasa, monoton, melelahkan, dan kadang terasa seperti penjara. Namun, semuanya mulai berubah pada suatu sore di musim panas yang gerah. Pada hari itu, aku sedang berbelanja kebutuhan dapur di pasar lokal untuk majikanku, Nyonya Salwa. Aku sudah bekerja untuk keluarga mereka selama 6 bulan terakhir, dan meskipun mereka tidak sekejam majikan sebelumnya, mereka tetap saja memperlakukan aku seperti benda. Tapi saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil hitam besar mendekat perlahan-lahan dan berhenti tepat di depan tempat aku berdiri. Seorang pria turun dari mobil itu. Dia mengenakan jubah tradisional Arab yang tampak sangat mahal, lengkap dengan sorban putih yang tersusun rapi. Wajahnya tampan, dengan mata yang tajam namun lembut. Dia melihat ke arahku sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku langsung merasa canggung, karena orang-orang kaya biasanya tidak peduli dengan orang. Tetapi pria itu berbeda. Dia mendekatiku dan berkata dalam bahasa Arab yang sopan, "Maaf, apakah Anda bisa berbahasa Arab?" Dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Nama saya Farid," katanya, memperkenalkan dirinya. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, nama itu terdengar familiar. Beberapa minggu lalu, aku pernah mendengar para pembantu lain di pasar membicarakan tentang seorang pangeran dari keluarga kerajaan yang sedang mencari seseorang untuk membantu ibunya yang sakit. Aku tidak pernah menyangka bahwa pangeran itu akan datang padaku. "Apakah Anda tertarik untuk bekerja di istana?" tanyanya, masih dengan nada sopan. "Ibuku membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya dengan baik, dan saya mendengar rekomendasi tentang Anda." Aku terkejut. Tidak pernah dalam hidupku aku membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Tapi aku juga waspada. Selama bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi, aku sudah terlalu sering diperdaya oleh janji-janji manis yang ternyata hanya membawa masalah. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Farid yang membuatku merasa aman. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan memanfaatkan aku. Aku tidak tahu, Tuan," jawabku ragu. "Aku sudah memiliki pekerjaan." Farid tersenyum lagi, lalu berkata, "Jangan khawatir. Kami akan membayar Anda lebih dari cukup. Dan Anda akan tinggal di istana. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Dia kemudian memberiku kartu nama dengan nomor telepon dan alamat istana. "Pikirkanlah. Jika Anda tertarik, hubungi saya." Setelah percakapan itu, Farid masuk kembali ke mobilnya dan pergi. Aku berdiri di sana, memegang kartu nama itu dengan tangan gemetar. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah ini peluang baru? Atau hanya jebakan lain? Namun, setelah berhari-hari mempertimbangkan, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku, dan jika ini adalah langkah maju, aku tidak boleh menolaknya. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke Istana Al-Nasir. Tempat itu begitu mega, jauh lebih indah daripada apa pun yang pernah kulihat sebelumnya. Aku dipersilakan masuk oleh seorang pelayan, lalu dibawa ke ruangan Ibu Farid. Wanita itu tampak lemah,
tapi matanya penuh dengan kehangatan. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Terima kasih telah datang, Nak. Aku membutuhkan seseorang yang bisa merawatku dengan hati, bukan sekadar tugas." Aku merasa lega. Ternyata, Ibu Farid adalah wanita yang baik hati, tidak seperti majikan-majikan sebelumnya. Selama beberapa minggu, aku bekerja di istana, merawat ibunya dengan sepenuh hati. Farid seringkali datang untuk mengecek kondisi ibunya, dan setiap kali dia melihatku, dia tersenyum ramah. Aku mulai merasa nyaman di lingkungan ini, meskipun aku tetap ingat bahwa aku hanyalah seorang pembantu. Namun, satu hal yang tidak pernah kuduga adalah apa yang terjadi beberapa minggu kemudian. Suatu malam, Farid memanggilku ke salah satu ruangan istana. Dia duduk di sana, tampak gugup namun teguh. Dia menatap mataku dan berkata, "Tari, saya ingin melamar Anda." Aku terdiam. Otakku kosong. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Atau mungkin lelucon yang kejam. Tapi Farid terlihat sangat serius. Dia melanjutkan, "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, bahkan mungkin tidak masuk akal. Tapi saya melihat sesuatu dalam diri Anda, kebaikan, ketulusan, dan kekuatan yang jarang saya temui di orang lain. Saya ingin menjadikan Anda istri saya." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Baru setelah beberapa saat, aku berhasil bertanya, Kenapa saya?" Farid tersenyum lembut. "Karena Anda adalah wanita yang luar biasa, Tari. Anda pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan, sama seperti siapapun di dunia ini." Setelah beberapa hari mempertimbangkan, aku akhirnya menerima lamarannya. Farid memberiku mahar sebesar 55 miliar rupiah, sebuah angka yang membuatku hampir pingsan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah drastis seperti ini. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada bagian dari diriku yang masih merasa tidak pantas. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya belas kasihan? Aku masih ingat hari pertama aku pindah ke istana megah itu, hari ketika statusku berubah dari seorang pembantu rumah tangga menjadi istri seorang pangeran. Aku mengenakan gaun sederhana yang dipilihkan oleh salah satu pelayan istana, dengan riasan minimal karena aku tidak pernah terbiasa tampil mencolok. Semua orang di istana tampak sibuk mempersiapkan segalanya untuk kedatanganku, mulai dari kamar tidurku yang baru hingga jadwal harian yang akan kulalui sebagai anggota keluarga kerajaan. Namun, meskipun semuanya tampak begitu sempurna, ada sesuatu dalam dadaku yang terus-menerus bergemuruh, rasa tidak percaya diri yang tak bisa kuhapus. Kamar tidurku adalah ruangan yang lebih besar daripada seluruh rumahku di desa dulu. Dindingnya dihiasi ukiran emas, dan tempat tidurnya begitu lebar sehingga aku merasa seperti tenggelam saat berbaring di atasnya. Ada balkon pribadi yang menghadap ke taman istana, dengan bunga-bunga eksotis yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Semua fasilitas ini seharusnya membuatku bahagia, tapi entah kenapa, aku merasa canggung. Setiap kali aku melangkah di lantai marmer yang dingin, aku merasa seperti penyusup yang tidak pantas berada di sini. Farid sangat baik padaku. Dia sering menanyakan apakah aku sudah nyaman, apakah aku butuh sesuatu, atau apakah ada hal yang ingin aku bicarakan. Tapi meski dia bersikap hangat, aku tetap merasa ada jurang besar antara kami. Dia adalah seorang pangeran dengan segala kemewahan dan kebesaran, sedangkan aku hanya seorang janda dari desa kecil yang telah bertahun-tahun bekerja sebagai pembantu. Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar cocok dengannya? Hari-hari pertama di istana diisi dengan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang bangsawan. Salah satu pelayan senior bernama Nadia ditugaskan untuk mengajariku cara berbicara, berjalan, dan bahkan makan dengan cara yang layak. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang belajar berbicara untuk pertama kalinya. Setiap kali aku melakukan kesalahan, aku bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari para pelayan lain, tatapan yang mengatakan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kata-kata mereka seringkali terdengar di telingaku seperti bisikan Raken. Apakah dia benar-benar layak menjadi istri pangeran? Bukan hanya mantan pembantu, dia juga janda. Apa yang dipikirkan Pangeran Farid? Mungkin dia hanya kasihan padanya. Setiap kali aku mendengar komentar-komentar itu, hatiku merasa seperti diremas. Aku tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya salah. Aku sendiri sering bertanya-tanya, apa yang membuat Farid memilihku? Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya belas kasihan? Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Farid adalah pria yang baik, tapi trauma masa laluku terus menghantuiku. Aku terbiasa diabaikan, direndahkan, dan dianggap tidak
berharga. Bagaimana mungkin seseorang seperti Farid bisa benar-benar mencintaiku? Namun, ada satu hal yang membantuku bertahan, Ibu Farid. Wanita itu memiliki kehangatan yang sulit ditemukan di lingkungan istana yang dingin ini. Dia sering memanggilku ke kamarnya untuk mengobrol, memberiku nasihat tentang bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan istana. Suatu hari, dia berkata padaku, "Tari, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Kamu adalah wanita yang kuat, dan kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Jangan biarkan orang-orang di sini membuatmu merasa tidak pantas." Kata-kata itu membuatku tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang di luar keluargaku yang benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat atau pekerja murah. Tapi meskipun demikian, aku masih merasa belum siap menghadapi dunia baru ini. Ada satu hal lagi yang membuatku semakin gugup, para bangsawan dan tamu-tamu istana. Mereka datang setiap minggu untuk acara-acara resmi, dan aku diharuskan hadir di samping Farid. Para wanita dengan gaun-gaun mahal dan perhiasan yang gemerlap memandangku dengan tatapan sinis. Beberapa dari mereka bahkan tidak ragu untuk menyindirku. "Langsung. Jadi, inilah istri baru Pangeran Farid," kata salah satu wanita pada suatu malam, dengan nada yang terdengar manis namun menusuk. Mudah-mudahan dia bisa memahami tanggung jawab barunya. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sakit di hatiku. Farid, yang berdiri di sisiku, langsung menyela dengan nada tegas, "Tari adalah istriku, dan aku berharap semua orang di sini bisa menghormatinya." Meskipun Farid selalu melindungiku, aku tahu bahwa perlindungannya tidak akan cukup. Aku harus belajar untuk berdiri tegak di dunia ini, meskipun rasanya begitu asing dan menakutkan. Aku mencoba beradaptasi, mencoba mempelajari aturan-aturan istana, dan mencoba tidak terlalu banyak memikirkan omongan orang. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku merasa bahwa pernikahan ini mungkin adalah sebuah kesalahan besar. Suatu malam, setelah acara resmi berakhir, aku duduk sendirian di balkon kamarku, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berarti di tengah semua kemewahan ini. Aku memikirkan anak-anakku di desa, yang pasti merasa bangga mendengar bahwa ibu mereka sekarang menjadi istri seorang pangeran. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa bersalah. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan semua ini? Apakah aku bisa menjalani kehidupan ini tanpa kehilangan diriku sendiri? Farid masuk ke kamarku beberapa saat kemudian. Dia melihat ekspresi wajahku yang murung dan langsung mendekatiku. "Ada apa, Tari?" tanyanya lembut. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, Farid," kataku akhirnya. "Semua ini terasa begitu asing, begitu berat. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang pantas untukmu." Farid duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Tari, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi aku memilihmu karena aku melihat kekuatanmu. Bukan karena aku merasa kasihan padamu. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku yakin kamu bisa menghadapi semua ini." Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin. Tapi ada bagian dari diriku yang masih meragukan semuanya. Apakah pernikahan ini benar-benar didasarkan pada cinta? Atau hanya nafsu sesaat dari seorang pangeran yang bosan dengan kehidupan normalnya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah, malam pertama kami sudah semakin dekat, dan aku semakin takut akan apa yang akan terjadi. Malam itu, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, takut melangkah maju, tapi juga tak bisa mundur. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang malam pertama dalam pernikahan, terutama dari teman-teman sesama pembantu yang pernah menikah. Bagi mereka, malam pertama adalah momen yang penuh harapan dan kebahagiaan, meskipun kadang-kadang disertai dengan ketegangan. Tapi untukku, malam ini terasa sangat berbeda. Bukan karena aku tidak mencintai Farid, aku benar-benar tidak tahu apakah aku mencintainya atau hanya merasa terlalu bingung untuk memahami perasaanku sendiri, tetapi karena semua yang terjadi sebelumnya terasa begitu cepat dan tidak realistis. Farid datang ke kamarku setelah acara makan malam di istana. Dia mengenakan jubah tradisional Arab yang sederhana namun tetap elegan. Wajahnya tampak tenang, tapi ada semacam ketegangan yang samar-samar terlihat di matanya. Aku berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah taman istana yang diterangi lampu-lampu lembut. Aku hampir tidak menyadari bahwa dia sudah masuk sampai dia berdeham pelan. "Tari," katanya, suaranya lembut namun pasti. "Aku ingin bicara sebentar." Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum meski hatiku dipenuhi kecemasan. "Tentang apa?" tanyaku,
Mencoba terdengar santai, dia mengambil kursi di dekat tempat tidur dan duduk, lalu mengisyaratkan agar aku duduk di kursi lain di hadapannya. Aku melakukannya, meskipun tubuhku terasa kaku. Dia menatapku sejenak sebelum mulai berbicara. Aku tahu malam ini adalah malam penting bagi kita, katanya akhirnya. Dan aku ingin membuatnya spesial. Tapi sebelum itu, aku ingin meminta sesuatu darimu. Aku mengerutkan dahi, bingung. Meminta sesuatu? Dia mengangguk. Ya, ini adalah tradisi keluarga kami. Sebelum hubungan kita menjadi lebih dekat, aku ingin kamu menulis surat untukku. Surat itu harus berisi semua perasaanmu tentang diriku, tentang pernikahan ini, dan tentang apapun yang ada di hatimu. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu harapkan, semuanya. Aku terdiam. Mulutku terasa kering. Menulis surat? Tradisi keluarga? Ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam pertama kami akan dimulai dengan permintaan seperti ini. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Farid yang membuatku merasa bahwa ini bukan hanya sekadar formalitas. Dia serius, dan dia benar-benar ingin mendengar isi hatiku. Kenapa? Kenapa harus ditulis? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar ragu-ragu. Farid tersenyum tipis. Menulis adalah cara yang baik untuk menyampaikan perasaan yang sulit diucapkan. Langsung, aku ingin kita membangun kepercayaan satu sama lain, dan menurutku, cara ini bisa membantu. Kamu tidak perlu buru-buru. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku mengangguk pelan, meskipun dadaku masih dipenuhi rasa cemas. Farid memberiku pena dan secari kertas, lalu meninggalkan kamarku agar aku bisa menulis dengan tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi kertas kosong di pangkuanku. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi yang saling bertabrakan, keraguan, ketakutan, harapan, bahkan kemarahan pada diriku sendiri karena tidak tahu bagaimana harus merespons. Setelah beberapa saat, aku mulai menulis surat untuk Farid Al-Nasir. Farid, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terasa begitu asing, begitu tidak nyata. Saat kau melamarku, aku merasa seperti sedang bermimpi. Kau memberiku mahar yang begitu besar, hidup yang begitu mewah, dan status yang aku tidak pernah bayangkan bisa kumiliki. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Aku lahir sebagai seorang wanita biasa di desa kecil di Jawa Timur. Suamiku meninggal 10 tahun lalu, meninggalkanku sendirian dengan 2 anak kecil yang harus kurus. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun, menjual tenaga dan waktu demi kelangsungan hidup keluargaku. Ketika aku datang ke Arab Saudi, aku hanya ingin mencari uang untuk mereka. Aku tidak pernah berharap akan bertemu seseorang sepertimu, apalagi menikah denganmu. Ketika kau berkata bahwa kau mencintaiku, aku merasa bingung. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya belas kasihan? Aku tidak tahu. Aku terbiasa direndahkan, diabaikan, dan dianggap tidak berharga. Bahkan di istana ini, aku bisa merasakan tatapan sinis dari para bangsawan dan pelayan. Mereka memandangku seperti aku adalah seseorang yang tidak pantas berada di sini. Kadang-kadang, aku merasa mereka benar, tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin percaya padamu. Ibumu begitu baik padaku, dan kau selalu melindungiku dari orang-orang yang mencoba menyakitiku. Kau berkata bahwa kau melihat kekuatan dalam diriku, tapi aku tidak yakin apakah aku benar-benar memiliki kekuatan itu. Aku hanya seorang wanita biasa yang mencoba bertahan hidup. Aku takut. Takut bahwa aku tidak bisa menjadi istri yang pantas untukmu. Takut bahwa aku tidak bisa menghadapi dunia baru ini. Dan yang paling menakutkan, aku takut bahwa kau akan sadar suatu hari nanti bahwa aku bukanlah orang yang kau pikirkan. Namun, meskipun semua ketakutan ini, aku ingin mencoba. Aku ingin belajar untuk mencintaimu, jika memang ini adalah cinta. Aku ingin belajar untuk percaya padamu, meskipun rasanya begitu sulit. Karena entah bagaimana, meskipun semua keraguan ini, ada bagian dari diriku yang merasa aman di sisimu. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku berharap aku tidak mengecewakanmu. Tari setelah selesai menulis, aku meletakkan pena dan menatap surat itu. Ada bagian dari diriku yang merasa lega karena telah mengeluarkan semua perasaan ini, tapi ada juga bagian yang merasa cemas tentang bagaimana Farid akan bereaksi. Aku melipat surat itu dan mengetuk pintu kamarnya. Dia membuka pintu dan menggembel. Surat itu dariku dengan senyum lembut. Aku akan membacanya sekarang, katanya. Terima kasih sudah jujur. Dia meninggalkan kamarku lagi, dan aku duduk di tepi tempat tidur, menunggu. Beberapa menit kemudian,
dia kembali dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia duduk di sampingku dan menatap mataku dengan intens. Tari, aku mengerti semua ketakutanmu, katanya Pelin. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak memilihmu karena kasihan. Aku memilihmu karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah kulihat pada orang lain, kebaikan, ketulusan, dan kekuatan yang luar biasa. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di mataku. Tapi, ada sesuatu yang belum kau ketahui tentang diriku, lanjutnya. Suaranya terdengar lebih berat, lebih serius. Aku punya rahasia, dan aku ingin kamu tahu sebelum kita melanjutkan malam ini. Jantung berdegup kencang. Apa rahasia yang dia maksud? Apa yang akan mengubah segalanya? Farid duduk di sampingku, ekspresinya tampak lebih rapuh dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya, campuran ketegangan dan kelelahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangannya di atas lututnya, seperti mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Tari, katanya dengan suara pelan namun tegas, ada sesuatu tentang diriku yang harus kamu ketahui. Dan aku ingin kamu mendengarnya langsung dariku, bukan dari orang lain. Jantungku mulai berdebar. Lebih cepat. Kata-katanya terdengar begitu serius, hampir seperti sebuah pengakuan dosa. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi naluriku memberitahuku bahwa ini bukan hal yang biasa. Aku hanya bisa mengangguk, mempersilakan dia untuk melanjutkan. Aku bukan pria normal seperti yang kamu kira, katanya akhirnya. Suaranya sedikit bergetar, dan aku bisa merasakan betapa sulitnya baginya untuk mengungkapkan hal ini. Aku lahir sebagai wanita, Tari. Namaku dulunya Farida, dan aku menjalani operasi penggantian kelamin beberapa tahun lalu. Sekarang, aku hidup sebagai seorang pria. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Otakku mencoba mencerna kata-kata itu, tapi semuanya terasa begitu asing dan mengejutkan. Farid, pangeran yang kucintai, pria yang telah memilihku sebagai istrinya, adalah seorang transgender. Ini adalah rahasia besar yang belum pernah dia ungkapkan kepada siapapun di luar keluarganya. Aku tahu ini mungkin sulit dipahami, lanjutnya, suaranya semakin pelan. Dan aku tahu ini bisa mengubah cara pandangmu terhadapku. Tapi aku ingin jujur padamu, karena aku percaya hubungan kita harus dibangun di atas kepercayaan dan kejujuran. Kamu pantas tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terasa kering, dan pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi yang saling bertabrakan, syok, bingung, bahkan sedikit marah. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai, tanpa tahu kemana harus melangkah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku rasakan? Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar gemetar. Kenapa? Tidak dari awal? Farid menunduk, matanya tertuju pada tangannya yang terlipat di pangkuannya. Karena aku takut, katanya pelan. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku tahu dunia Arab tidak ramah terhadap orang-orang sepertiku. Bahkan di istana ini, ada banyak orang yang tidak menerima aku apa adanya. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku sebelum aku mengungkapkan ini. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Semua ini terasa begitu besar, begitu tidak terduga. Farid bukan hanya pangeran yang kaya dan tampan, dia juga seorang manusia dengan beban berat yang harus ditanggungnya setiap hari. Dia telah memilihku karena dia melihat sesuatu dalam diriku, kebaikan, ketulusan, dan kekuatan yang dia butuhkan untuk menghadapi dunia yang keras ini. Apa artinya ini bagi kita? Tanyaku setelah beberapa saat, suaraku masih terdengar ragu-ragu. Bagaimana kita bisa melanjutkan hubungan ini jika kamu bukan pria sepenuhnya? Farid tersenyum tipis, meskipun matanya terlihat sedih. Aku adalah pria, Tari. Aku telah menjalani operasi dan proses medis untuk menjadi diriku yang sekarang. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan bahwa masa laluku adalah bagian dari identitasku. Aku harap kamu bisa menerimaku apa adanya, karena aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Aku menunduk, mencoba meredakan gejolak emosi dalam diriku. Ini adalah momen yang sangat sulit bagiku. Di satu sisi, aku merasa dikhianati karena Farid tidak mengatakan ini sejak awal. Di sisi lain, aku tidak bisa membenci dia karena jujur padaku sekarang. Dia telah membuka dirinya sepenuhnya, menunjukkan kerentanan yang jarang dia tunjukkan kepada orang lain. Aku memikirkan semua yang telah kami lalui bersama, bagaimana dia melindungiku dari omongan buruk para bangsawan,
bagaimana dia selalu mencoba membuatku merasa aman dan dihargai. Dia bukan orang jahat. Dia hanya seseorang yang mencoba bertahan hidup di dunia yang seringkali tidak adil. Farid, kataku akhirnya, suaraku terdengar lemah namun pasti. Ini banyak hal untuk dipahami. Aku butuh waktu untuk mencernanya. Dia mengangguk, wajahnya tampak lega meskipun masih ada kekhawatiran di matanya. Aku mengerti, Tari. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, apapun keputusanmu nanti. Setelah percakapan itu, Farid meninggalkan kamarku, memberiku ruang untuk merenung. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi surat yang baru saja kutulis untuknya. Kata-kataku tentang keraguan dan ketakutan terasa begitu kecil dibandingkan dengan rahasia besar yang baru saja dia ungkapkan. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku bisa mundur dan meninggalkan semua ini, atau aku bisa mencoba menerima Farid apa adanya dan melanjutkan perjalanan ini. Bersamanya, malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah aku bisa mencintai Farid seperti diriku mencintai seseorang yang lahir sebagai pria? Apakah aku bisa menerima masa lalunya dan melihatnya sebagai pria yang sekarang dia banggakan? Atau apakah trauma masa laluku, rasa rendah diri dan takut direndakan, akan menggelanjaku untuk benar-benar menermania? Beberapa hari setelah pengakuan Farid, aku masih belum bisa sepenuhnya menenangkan diri. Setiap kali aku memikirkan rahasia yang dia ungkapkan, perasaanku bergejolak antara rasa cinta, kebingungan, dan ketakutan akan masa depan. Aku tahu bahwa Farid adalah orang yang baik, bahkan mungkin salah satu manusia paling baik yang pernah kutemui dalam hidupku. Tapi bagaimana cara aku benar-benar menerima kenyataan ini? Bagaimana caranya melihatnya sebagai suamiku tanpa merasa seperti ada jurang besar yang memisahkan kita? Aku memutuskan untuk berbicara dengannya lagi. Bukan hanya tentang rahasia itu, tapi juga tentang perasaanku sendiri. Aku ingin jujur padanya, sama seperti dia telah jujur padaku. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Pada pagi hari itu, aku sedang membantu Ibu Farid minum obat di kamarnya ketika salah satu pelayan senior mendekatiku dengan wajah panik. "Nyonya Tari," katanya dengan suara pelan namun gugup, "ada kabar buruk." Beberapa bangsawan dari keluarga kerajaan mengetahui tentang identitas Pangeran Farid. Jantungku langsung berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Kabar itu tersebar di istana," lanjut pelayan itu. "Mereka mengancam akan mengungkapkan rahasia itu kepada media jika Pangeran Farid tidak mundur dari garis suksesi." Tubuhku langsung terasa dingin. Aku tahu bahwa dunia Arab sangat konservatif, terutama bagi seseorang dengan latar belakang seperti Farid. Jika rahasia ini sampai terbongkar ke publik, bukan hanya reputasi Farid yang hancur, tapi juga posisinya di kerajaan. Bahkan nyawa kami bisa dalam bahaya. Aku segera mencari Farid. Dia sedang berada di ruang kerjanya, tampak lelah dan murung. Ketika aku masuk, dia langsung menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu kamu pasti mendengarnya," katanya pelan. Aku mengangguk, lalu duduk di kursi di hadapannya. "Kenapa mereka melakukan ini?" tanyaku, suaraku terdengar gemetar. "Apa yang akan mereka lakukan pada kita?" Farid menunduk, tangannya mengepal di atas meja. "Ini bukan pertama kalinya mereka mencoba menjatuhkanku," katanya akhirnya. "Sejak aku memutuskan untuk menjalani operasi penggantian kelamin, banyak orang di istana mulai melihatku sebagai ancaman bagi tradisi dan reputasi keluarga Al-Nasir. Mereka tidak pernah benar-benar menerimaku, meskipun aku sudah berusaha keras untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Aku merasakan kemarahan mendidih dalam diriku. Aku tidak tahu apakah kemarahan itu ditujukan pada para bangsawan yang kejam atau pada diriku sendiri karena merasa begitu lemah dan tak berdaya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. "Apakah kita harus menyerah?" Farid tersenyum tipis, meskipun matanya terlihat sedih. "Tidak, Tari. Aku tidak akan menyerah. Ini adalah hidupku, dan aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan nasibku. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh dukunganmu." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami arti kata-katanya. Dia tidak hanya meminta dukungan fisik atau material, dia meminta keberanian dariku, keberanian untuk melawan stigma dan norma-norma yang selama ini menghancurkan banyak orang seperti dirinya. Aku tahu bahwa ini bukan perjuangan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkannya saat dia membutuhkanku paling banyak. "Aku akan membantumu," kataku akhirnya,
suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuharapkan. Aku tidak tahu persis apa yang harus kulakukan, tapi aku akan berdiri di sisimu, Farid. Kita akan melawan ini bersama-sama. Farid tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Tari. Kamu adalah kekuatanku. Setelah percakapan itu, aku mulai menyusun rencana. Dengan mahar 55 miliar rupiah yang diberikan Farid padaku sebagai bagian dari pernikahan kami, aku memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk mempekerjakan pengacara terbaik di Arab Saudi. Aku juga meminta bantuan beberapa teman lama dari komunitas pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di istana. Mereka memberiku informasi penting tentang siapa saja yang terlibat dalam persekongkolan ini, serta strategi untuk melawan mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, hidup kami dipenuhi oleh pertempuran legal dan politik. Kami menghadapi tekanan dari semua sisi, para bangsawan yang berusaha menjatuhkan Farid, media yang mulai mencium aroma skandal, bahkan pemerintah Arab Saudi yang khawatir reputasi negara mereka akan ternoda jika rahasia Farid terungkap. Tapi aku tidak menyerah. Setiap kali aku merasa lelah, aku memikirkan tentang semua yang telah Farid lakukan untukku, bagaimana dia melindungiku dari omongan buruk, bagaimana dia membuatku merasa berharga meskipun aku hanyalah seorang janda dari desa kecil. Suatu hari, aku bertemu dengan salah satu pengacara kami, seorang wanita bernama Laila yang sangat cerdas dan berdedikasi. Dia memberitahuku bahwa kami memiliki kesempatan besar untuk menang jika bisa membuktikan bahwa Farid adalah korban diskriminasi sistemik. Kami bisa menggunakan kasus ini untuk membuka mata dunia tentang hak-hak transgender, katanya. Tapi, ini akan menjadi perjuangan panjang, Nyonya Tari. Apakah Anda siap untuk itu? Aku mengangguk tanpa ragu. Ya, kataku. Aku siap. Setelah berbulan-bulan perjuangan yang melelahkan, akhirnya kami berhasil. Kasus hukum yang kami hadapi mencapai titik terang ketika pengacara kami berhasil membuktikan bahwa tindakan para bangsawan di istana adalah bentuk diskriminasi sistemik yang melanggar hak asasi manusia. Pengadilan Arab Saudi, meskipun dikenal konservatif, tidak bisa menutup mata terhadap fakta-fakta yang kami ajukan. Kami juga mendapatkan dukungan dari organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak transgender dan kelompok minoritas lainnya. Media dunia mulai meliput kasus ini, mengubah apa yang awalnya merupakan ancaman bagi Farid menjadi kesempatan untuk membuka dialog tentang penerimaan dan keberagaman. Namun, kemenangan ini bukan hanya tentang hukum atau politik. Bagiku, ini adalah momen transformasi pribadi, momen ketika aku benar-benar menyadari siapa diriku dan apa yang aku mampu lakukan. Aku bukan lagi Tari yang rendah diri, janda desa yang selalu merasa kecil di hadapan orang lain. Aku adalah seorang wanita yang telah belajar untuk berdiri tegak, bahkan ketika dunia berusaha menjatuhkanku. Aku adalah seorang istri yang berjuang demi cintanya, meskipun cinta itu datang dengan tantangan-tantangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu pagi, setelah sidang terakhir di pengadilan, Farid dan aku duduk berdua di balkon istana. Menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup lambat. Matahari pagi bersinar cerah, memberikan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kami berdua masih terlihat lelah, tapi ada senyuman di wajah kami. Senyuman yang lahir dari perasaan lega dan kemenangan. Kita berhasil, kata Farid pelan, suaranya penuh emosi. Karena kamu, Tari. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melalui semua ini. Aku tersenyum, lalu menoleh padanya. Ini bukan hanya tentang aku, Farid. Kamu yang memberiku keberanian untuk melawan stigma dan rasa takutku sendiri. Kamu yang membuatku percaya bahwa aku bisa lebih dari sekadar pembantu atau janda biasa. Farid menggenggam tanganku erat, matanya dipenuhi oleh rasa syukur dan cinta. Kamu lebih dari sekadar istri bagiku, Tari. Kamu adalah mitra hidupku, sahabatku, dan pahlawanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti seseorang yang benar-benar dicintai, bukan karena statusku, bukan karena apa yang bisa kulakukan, tapi karena siapa aku sebagai manusia. Aku tidak lagi merasa seperti penyusup di dunia megah ini. Aku adalah bagian dari tempat ini, sama seperti Farid, namun, perjuangan kami tidak berhenti di situ. Meskipun kami berhasil mengamankan posisi Farid di garis suksesi kerajaan, kami sadar bahwa pekerjaan besar masih menanti. Kami memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Al-Huda, yang berfokus pada membantu komunitas pekerja migran Indonesia dan kelompok minoritas gender di Arab Saudi. Yayasan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tapi juga menyediakan pendidikan, pelatihan, dan advokasi untuk mereka yang sering direndahkan oleh masyarakat. Kita harus menggunakan kisah kita untuk membantu orang lain, kata Farid suatu hari.
Banyak orang seperti kita, mereka yang direndahkan, diabaikan, atau dianggap tidak pantas, masih membutuhkan suara. Aku setuju sepenuhnya. Ketika aku memikirkan tentang semua penderitaan yang pernah kualami sebagai pekerja migran, aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang masih berada dalam situasi yang sama. Kami mulai bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk menciptakan program-program yang mendukung hak-hak pekerja migran dan transgender di negara-negara Timur Tengah, beberapa bulan kemudian, yayasan kami mulai menuai hasil. Banyak pekerja migran Indonesia yang berhasil pulang ke tanah air dengan kondisi lebih baik, sementara beberapa komunitas transgender mulai mendapatkan akses ke pendidikan dan layanan medis yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Aku merasa bangga, bukan hanya karena apa yang kami capai, tapi juga karena aku bisa menjadi bagian dari perubahan nyata dalam kehidupan orang lain. Suatu malam, setelah acara penggalangan dana untuk yayasan kami, aku duduk di tepi kolam renang istana, memandangi bintang-bintang yang berkilauan di langit. Farid mendekatiku dan duduk di sampingku, lalu merangkul pundakku dengan lembut. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. Aku tersenyum, lalu menatapnya. Aku hanya berpikir tentang betapa jauhnya kita sudah berjalan. Dulu, aku hanya seorang janda dari desa kecil yang tidak punya harapan. Sekarang, aku adalah bagian dari sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang bisa mengubah hidup orang lain. Farid tersenyum, lalu mencium keningku. "Itu semua karena kamu, Tari. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, termasuk aku." Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan, air mata cinta yang tulus. Aku merasa seperti akhirnya menemukan tujuan hidupku, bukan hanya sebagai istri seorang pangeran, tapi sebagai seorang wanita yang berjuang untuk keadilan dan cinta tanpa batas.